Pemakaian Tuhan yang akan disampaikan melalui firman hari ini, saya beri judul Semakin Giat dalam Kasih. Sekali lagi, hari ini judul khotbah saya adalah Semakin Giat dalam Kasih. Di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Mari kita lanjutkan tongkat estafet. Doa-doa yang kalian tulis, yang kalian panjatkan, yang kalian sharekan dari masa kecil untuk menjadi berkat untuk orang banyak. Mari lanjutkan tongkat estafet itu di masa mudamu. Diingatkan sekali lagi. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat untuk orang banyak. Untuk itu mari lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk semakin giat di dalam kasih. Diajarkan di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Kita lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai kepada 25. Kita baca firman Tuhan. Anda juga membacanya dengan suara yang terbaik sampai telinga Anda mendengarkan pembacaan firman ini. Ketekunan. Begitulah judul daripada perikop Ibrani 10 ayat yang 19 ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sama-sama katakan amin. Amin. Ibrani yang kita baca tadi pasal 10 ayat 19 sampai 25 ada dua bagian. Ada dua chapter yang kita akan sama-sama lihat. Bagian pertama adalah posisi kita di hadapan Tuhan dengan hubungan yang dipulihkan. Dan itu ada di ayat 19 sampai ke 22. Dan bagian yang kedua adalah ayat 23 sampai 25. Dan bagian yang kedua ini adalah dampak dari hubungan dengan Tuhan kepada sesama. Jadi bagian pertama adalah nyawanya. Adalah nyawanya sebelum kita menjadi dampak dan membawa pengaruh kepada sesama kita. Adalah pertama dari hubungan yang dipulihkan, posisi kita di hadapan Tuhan. Dan nanti akan berlanjut bagaimana kita menjadi dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Ingat enggak hukum yang terutama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu. Dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Marilah kita membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu dengan kasih yang memenuhi kita. Dan nantinya sewaktu kita mengasihi orang lain bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Sewaktu kita mengasihi orang lain, kasih itu datangnya dari sumber yang mengalir tanpa syarat. Kasih itu datangnya dari Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Yang tidak pernah gagal mengasihi kita. Kasih yang everlasting itu yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Yang akan memampukan kita untuk peduli, memperhatikan dan mengasihi orang lain. Dan bagian pertama, yang pertama kita lihat adalah ayat 19 sampai 25. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus dan posisi kita di hadapan Tuhan yang dipulihkan. Yang akhirnya membuat kita bisa menghadap Tuhan di tempat kudus. Seperti di perjanjian lama kalau kita baca, enggak semua orang bisa masuk ke tempat kudus di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi akses itu menjadi mungkin untuk setiap orang yang mengaku Yesus dan menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi mungkin untuk mereka datang menghadap Tuhan di tempat kudus itu. Jadi saudara-saudara, tadi di ayat yang 19, oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus,
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita penuh keberanian, garis bawahi dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Jadi kalau Anda tidak ada effort, nggak ada usaha, janganlah Anda berkata, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Apakah Anda mencarinya? Barang siapa yang mencarinya pasti akan menemukannya. Barang siapa yang mengetuk pintu pasti akan dibukakan. Bapak kita yang baik gak mungkin kasih batu kepada anaknya meminta roti. Carilah Tuhan. Engkau akan menemukannya. Karena Tuhan Yesus sudah memperdamaikan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dengan berkorban, dengan darah Yesus. Kita bisa mengakses masuk ke tempat kudus. Sehingga kita bisa menghadap. Yang menghalangi kita menghadap itu sebenarnya apa sih? Yang menghalangi kita untuk datang masuk ke tempat kudus itu sebenarnya apa? Kenapa? Jalan sudah dibuka, sudah dimungkinkan, sudah diberikan hidup yang baru. Melalui dirinya, melalui pengorbanan Yesus Kristus kita bisa datang kepada Allah Bapa. Di mana dulu sebelum Yesus mengorbankan dirinya dan datang menjadi manusia, enggak semua orang bisa mencicipi berhadapan muka perjumpaan dengan Allah. Itu tidak mungkin. Hanya imam, hanya orang yang dipilih saja bisa masuk untuk berbicara kepada Tuhan muka dengan muka. Tapi sekarang kita diberikan akses. Kita dengan keberanian datang menghadap masuk ke tempat kudus. Nah, yang menghalangi adalah lawan kata keberanian. Yang menghalanginya adalah ketakutan. Yang menghalanginya adalah ketidakpercayaan. Merasa tidak layak. Apakah Anda yang mendengarkan sekarang ini anak muda sudah beberapa waktu belum berdoa, nggak datang mencari Tuhan. Karena merasa tawar hati, merasa saya ini sudah lama nggak baca Alkitab, mau datang kok merasa nggak layak. Merasa berdosa, atau ada juga orang yang gak berani, gak bisa dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus menghadap Allah karena takut dosanya dibongkar. Jangankan menghadap Allah, biasanya kalau ada kesalahan yang disimpan, ada dosa yang mengikat kita, ketemu teman gereja itu selalu menghindar. Yang sudah bergereja, dan sudah ada kelompok kecil, kelompok sel di gereja Mawar Sharon namanya Connect Group. Ada pemimpin di Connect Group itu. Rasanya, aduh lebih baik saya menghindar dulu. Karena hati tahu lagi melakukan sesuatu yang salah. Jadi takut, ketakutan ini menghalangi kita untuk masuk di dalam terang. Gelap, takut sama terang. Takut terekspos. Ya. Ketakutan itulah yang menghalangi orang percaya untuk datang masuk ke ruang kudus untuk menghadap Tuhan. Ketakutan akan menghalangi kasih Tuhan bekerja dalam hidupmu. Karena orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Kasih Tuhan ada untuk kita datang, untuk kita menghampiri Tuhan. Dan untuk mengalahkan tantangan dan menghancurkan tantangan ketakutan itu, yang menghalangi kita datang ke Tuhan adalah bertobat. Bertobatlah. Solusinya bertobatlah. Orang takut kesalahannya terekspos, dosanya terbongkar. Mau sampai kapan dibawa-bawa? Mau sampai kapan menyimpan rahasia yang gak berani diakui. Iblis kalau gak ditelanjangi, maka bukan saja mencuri, tapi juga akan membunuh dan membinasakan saudara. Kalau sudah di pinggir jurang, segeralah, cepatlah. Lari kepada terang yang ajaib, maka engkau akan keluar dari kegelapan. Jangan terjerumus lebih dalam lagi. Saat ini, apa yang kau simpan di dalam hatimu, yang kau tahu, itu ada di sisi kegelapan. Saat ini firman Tuhan sedang berbicara. Jangan lagi engkau merasa tidak layak karena itu adalah intimidasi. Itu adalah dusta. Itu adalah bohong terbesar
yang mencuri hadirat Tuhan, kasih Tuhan dari hidupmu. Dan firman Tuhan mengajakmu, ayo kembali. Ayo dengan keberanian, akuilah dosamu. Dengan keberanian, hampirilah tahta Tuhan. Datanglah ke ruang Maha Kudus dan rendahkanlah hatimu. Hancur hatilah dan menyesallah. Akuilah segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka lihatlah, kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Dan dosa itu akan dilucuti dan tidak akan mengikatmu lagi. Akan membebaskanmu, akan menyucikanmu. Karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah dibersihkan dari lumpur-lumpur dosa. Jangan kembali lagi seperti babi yang kembali kepada muntahannya. Jangan kembali lagi. Karena engkau sudah mengenakan pakaian yang baru. Jubah yang baru. Tinggalkanlah amarahmu anak muda. Tinggalkanlah kekecewaanmu. Tinggalkanlah kebodohan masa lalu. Dosa yang sudah terjadi. Tinggalkanlah semuanya. Dan mengucap syukur oleh darah Yesus engkau diampuni. Disucikan sekali lagi. Posisimu di hadapan Tuhan adalah hubungan yang sudah dipulihkan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Hati yang tulus dan ikhlas. Hati yang tulus dan ikhlas, tinggalkanlah nurani yang jahat. Dan oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan iman, percayalah dosa kita sudah diampuni, sudah dibasuh. Setiap orang dengan penyesalan dan pertobatannya harus dimateraikan dengan yang namanya baptisan. Kalau Anda mengikuti ibadah ini dan Anda tahu kebenaran bahwa Yesuslah adalah juru selamat dan Anda percaya kepada Tuhan Yesus, materaikanlah hubunganmu dengan Tuhan dengan sebuah deklarasi baptisan. Air yang membasuh. Kenapa orang perlu dibaptis? Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam pelayanannya, Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus yang walaupun manusia tapi tetap 100% Tuhan. 100% Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan sebelum masuk ke dalam pelayanannya. Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian tampaklah Roh Tuhan Allah yang mengatakan kepadanya aku berkenan. Seperti orang yang kalau berpacaran, membangun hubungan, lebih serius lagi, lebih serius. Kalau misalnya ujung-ujungnya tidak dimateraikan di dalam sebuah komitmen yang namanya pernikahan, maka tidak ada official, tidak ada sebuah deklarasi resmi bahwa dua telah menjadi satu. Sampai kapan orang berpacaran terus tanpa ada sebuah pemberkatan disatukan dalam nikah kudus, dimateraikan dan dideklarasikan secara official, mereka dua telah menjadi satu dan diberkati. Bersama dengan Tuhan juga begitu saudara. Ya kan anak muda, Anda beribadah, Anda tahu kebenaran firman Tuhan, iman Anda percaya kepada Tuhan, sampai satu waktu ketaatanlah yang akan membuat dan memateraikan kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam sebuah baptisan. Baptisan selam yang membuat sebagai lambang. Suatu kita masuk ke dalam air, seperti kita dikuburkan. Manusia yang lama kita sudah mati dan suatu kita keluar dari air itu, kita keluar seperti benih yang ditanam dan dikubur, baru bisa bertumbuh. Coba kalau benihnya ditaruh di atas tanah, begitu aja, benihnya akan kering. Benihnya tidak akan mendapat soil yang baik. Benihnya tidak bisa berakar. Benar saudara? Tapi kalau benih yang ditaruh di dalam tanah,
kemudian dia mengeluarkan akarnya, dia akan muncul keluar dari tanah dan dia akan menjadi pohon dan akan berbuah lebat. Hidup kita yang dimateraikan dengan baptisan seperti benih itu. Suatu kita dikuburkan, kita akan keluar sebagai tunas yang baru. Kita akan punya hidup yang baru. Kita akan mengenakan manusia baru kita, jubah yang baru yang sudah dibersihkan dengan nurani dan hati yang tulus dan ikhlas. Mengakui segala dosa-dosa kita dan dimateraikan di dalam baptisan. Kita mengakui kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Maka pada saat itu hidup kita di dalam penyertaan Tuhan menjadi pohon yang berbuah lebat. Dan dampak daripada hubungan itu, dampak dari posisi kita di hadapan Tuhan, dengan penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, itulah yang akan membawa kita ke bagian yang kedua. Akan membawa kita menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi kampus kita, bagi sekolah kita, pergaulan kita. Orang baru bahkan yang kita jumpai pun akan melihat buah-buah daripada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua kita akan masuk sama-sama. Bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpegang karena ia setia. Teguh berpegang bukan karena keadaan, pernah mengalami, karena didoakan orang lain, karena didampingin siapa? Bukan. Tapi kita teguh berpegang karena Tuhan sendiri adalah setia. Tuhan tidak bisa membohongi karakternya. Tuhan karakternya adalah setia. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dalam penantian penggenapan janji Tuhan. Berpeganglah teguh di dalam pengharapanmu. Tapi ingat saudara, sewaktu kita berharap dan sewaktu kita menantikan janji Tuhan digenapi, jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Jangan kembali kepada muntahan dan manusia lamamu. Penyesalan yang berbuah pemakaian Tuhan adalah penyesalan yang sungguh-sungguh hancur hati dan tidak diulangi lagi. Orang yang kuat berpegang pada pengharapan tidak buka celah kepada dosa manusia lama. Orang yang bisa melihat Tuhan adalah setia adalah orang yang menghargai pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Dengan darahnya yang mahal, engkau sudah diampuni, jangan lagi mengulangi. Engkau sudah bertobat, maka masuklah di dalam pemakaian Tuhan yang baru. Waktu kita sudah bertobat, tinggalkan manusia lama itu. Jangan lagi terintimidasi. Anak muda, kalau engkau bertanya, kalau saya pernah dosanya seperti ini, A, B, C, apakah mungkin saya masih dipakai Tuhan? Dengarkan baik-baik, mungkin Tuhan bisa pakai hidupmu. Dan sangat mungkin Tuhan itu punya rancangan yang penuh damai sejahtera, tidak mencelakakan, masa depan yang cerah, berlaku bagi setiap kegagalan-kegagalan masa lalu yang sudah terjadi, asalkan Anda bertobat sungguh-sungguh. Coba kita lihat pertobatan Petrus, berbeda sekali dengan Yudas. Bukan dengan pertobatan sejati, tapi hanya sekedar menyesal. Petrus menyesal, Yudas juga menyesal. Sama-sama menyesal, tapi tipe penyesalannya berbeda. Kalau Petrus menyesal dengan pertobatan yang sungguh-sungguh hancur hati. Dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Dan kita lihat kegagalan dia yang sempat menyangkal Yesus yang mengasihi dia, yang adalah gembala yang baik. Tapi dengan pertobatannya, penyesalannya, Petrus dipakai Tuhan menjadi rasul atas gereja-gereja. Dan Petrus nama yang begitu powerful, di mana adalah batu karang yang teguh. Tuhan pakai hidup Petrus, walaupun dia pernah gagal di dalam menjalani perjalanannya, hubungannya dengan Kristus. Ada kegagalan, Tuhan tetap pakai. Tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas menyesal, Yudas nangis. Tapi dia tidak berlari kepada Tuhan. Dia malah berlari
Dan kita tahu akhirnya bagaimana Yudas mengakhiri hidupnya. Bukan dengan pertobatan. Tapi dengan kekuatannya dia menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita bisa lihat dua penyesalan sama-sama menyesal. Yang satu berakhir dengan pemakaian Tuhan. Yang satu berakhir dengan kebinasaan. Setiap dari kita punya kesempatan kembali masuk ke dalam rancangan pemakaian Tuhan. Dan kesempatan itu adalah dalam bentuk pintu undangan untuk bertobat. Bertobatlah. Dan jangan ulangi lagi. Agar di dalam masa penantianmu untuk janji Tuhan digenapi, engkau bisa dengan teguh berpegang pada pengharapan. Engkau bisa teguh imannya melihat Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Jangan kembali kepada dosa masa lalu ya saudara ya. Ayo komitmen. Komitmen, lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang lagi. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Selalu tanya Tuhan, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Saya juga masih banyak kelemahan. Tidak terikat dengan dosa, tidak kembali kepada manusia lama yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tapi tidak bisa dipungkiri. Saya juga masih punya kelemahan-kelemahan, dengan sengaja atau tidak sengaja. Ada hal-hal yang saya lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Tapi setiap hari saya minta Tuhan sanctify me, set me apart. Ajar aku Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam situasi-situasi tertentu. Terpancing di dalam kemarahan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sewaktu berhadapan dengan kekerasan. Dengan kemarahan orang. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya tanya, what would Jesus do? Dan sewaktu kebablasan. Yang seharusnya saya gak terpancing. Dan kemudian saya terpancing. Disitulah nurani saya berkata dan nurani saya udah mulai enggak enak. Nah tergantung saya berani enggak untuk berhenti dan mengatakan intimidasi silent in the name of Jesus. Dan penuh keberanian datang dan menyesalinya. Tuhan ampuni tadi saya kebablasan. Saya ikutin keinginan daging saya. Saya lanjutkan dengan emosi saya. Saya lanjutkan dengan apa yang saya pikirkan. Bukan memikirkan apa yang Tuhan mau, tapi saya lanjutkan dengan apa yang saya mau. Ampuni saya Tuhan. Segera datang. Jangan tunda-tunda nuranimu saudara. Jangan tunda-tunda. Kalau Roh Kudus sudah dengan lembut berbicara, jangan bantah lagi. Tidak, never be too careful for you to be sensitive with the voice of Holy Spirit. Tidak pernah terlalu berhati-hati dan berjaga-jagalah atas suara Roh Kudus yang lembut dalam hidupmu. Karena kalau engkau meresponinya dan engkau berjaga-jaga dan sensitif, maka lama-kelamaan engkau akan semakin peka, engkau akan semakin tajam di dalam jalan-jalan hidupmu, keputusan-keputusan dan persimpangan hidup yang kamu harus ambil keputusan. Di saat itulah Tuhan memberikan hikmat-hikmat dan solusi-solusi pertolongan untuk hidupmu. Tapi dimulai dengan perkara kecil. Petara yang setia dulu. Kalau ada suara yang lembut, yang kecil, yang kamu tahu, harusnya kamu sudah dipanggil ke arah sini. Kamu masih bandel gitu ya ke arah sana. Jangan berlama-lama saudara. Sewaktu engkau berlama-lama menunda-nunda, ada pemberontakan hati yang mulai muncul dan tanpa engkau sadari. 1 sentimeter engkau lebih jauh dari Tuhan dan engkau teruskan 2 sentimeter. Tambah lagi engkau teruskan tanpa engkau sadari, engkau sudah begitu jauh. Tapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Sejauh apapun hari ini anak muda, Tuhan Yesus memanggil agar Anda dengan penuh keberanian menghampiri tahtanya, masuk ke tempat kudusnya. Datang kepada Tuhan karena Tuhan mau memakai hidupmu dan Tuhan panggil supaya kita berpegang teguh pada janjinya dan marilah kita masuk ke bagian yang kedua, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Bagian kedua, dampak daripada hubungan kita dengan Tuhan kepada sesama. Dampak dan buah dari perjumpaan yang kita dapat di ruang Maha Kudus akan dirasakan oleh orang-orang sekeliling. Akan berpengaruh kepada orang-orang yang sekeliling. Cara berpengaruhnya bagaimana? Tuhan panggil Anda semua, panggil anak muda untuk saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Garis bawah saling memperhatikan, saling mendorong. Garis bawahi saling memperhatikan, saling mendorong. Saling memperhatikanlah orang-orang di sekeliling kita. Cara memperhatikannya itu gimana? Cara memperhatikannya, coba lihat orang-orang di sekeliling yang sudah lama gak muncul. Ya, coba lihat, sudah lama gak kontak sama siapa? Coba scroll-scroll lagi chattingnya. Udah lama gak chatting sama siapa? Setiap hari dengan kesibukan dan dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan, saya cari waktu untuk scroll, ya, chatting. Saya scroll pembicaraan-pembicaraan dan email gitu. Saya lihat kontak mana yang udah lama gak dikontak gitu ya. Ya gak setiap hari sih saya lakukan, karena gak memungkinkan. Tapi saya selalu sempatin dan saya lihat scroll mana dan saya akan chat. Gimana kabarnya? Biasanya orang langsung jawab, apa yang bisa dibantu? Ya make sense lah ya. Karena memang everyone have their busy schedules, ada tugas-tugasnya, ada jadwalnya. Jadi kalau kontak ini kayaknya dunia ini sekarang ini udah biasa ya. Kalau udah kontak itu langsung apa yang bisa dibantu gitu loh. Tapi gak selalu sih ada yang bisa dibantu. Gak selalu orang kalau cari itu bisa dibantu apa. Saya enggak, saya bilang saya cuman nanya aja how are you karena udah lama gak ketemu, gak kontak gitu ya. Perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Karena ada orang-orang yang di dalam pergumulannya sendiri. Mereka butuh perhatian, mereka butuh care. Dan kita orang beriman tidak bisa menceritakan Kristus hanya melalui kita beribadah, hanya melalui pengertian dan pengetahuan kita tentang doktrin. Tidak ada gunanya bagi orang. Anda bisa mempraktekkan iman dan pengharapan kalau Anda sendiri. Tapi kalau dalam kasih Anda harus melibatkan orang lain. Yes, dengarkan khotbah. Yes, beribadah. Iya betul, masuk dalam ruang kudus. Berpegang teguh dalam Kristus. Tapi tidak selesai di sana. Tuhan suruh kita saling memperhatikan. Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Agar kita semakin giat dalam kasih. Perhatikanlah orang-orang agar kita mempraktikkan kasih ini. Kita tidak cuma berhenti di dalam iman dan pengharapan. Tapi praktek kasih ini butuh ada orang-orang di sekeliling kita. Kontak dan perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang butuh diajak bicara. Terutama hari-hari ini. Orang butuh dikuatkan. Orang butuh didoakan. Dan kalau memperhatikan, ada level yang kedua yang lebih lagi. Mengenal. Jadi kalau kita memperhatikan teman-teman kita, pasti Tuhan taruh di hati kita. Gak semua orang, tapi pasti ya ada beberapa orang yang dibukakan jalan untuk kita bisa mengenal mereka lebih lagi. Ternyata butuh niat loh untuk mengenal orang. Apalagi dunia yang semakin dingin sekarang. Orang-orang semakin individualistik. Orang-orang memilih untuk gak usah tahu terlalu banyak, lebih baik. Mendingan urus-urusan sendiri. Orang-orang udah pusing sama urusannya sendiri. Gak bisa nambahin lagi sama urusan dan masalah orang lain. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tidak mempraktekkan hidup yang selfish seperti itu. Kita tidak mempraktekkan apa yang dunia yang dingin ini tawarkan. Tapi
Tapi kita tawarkan kelembutan kasih, semakin giat di dalam kasih. Kenallah orang dengan ikhlas dan tulus mau mengerti mereka. Saya berdoa agar anak-anak muda generasi ini menjadi pendengar-pendengar yang baik. Menjadi listener. Orang yang lambat di dalam berkata-kata, tapi orang yang cepat dalam mendengar. Sewaktu kita mau mengenal orang, posisi kita lebih sedikit berbicara. Sewaktu kita mau mengerti apa yang orang lain alami, kita harus banyak mendengar. Waktu awal jadi pemimpin kelompok kecil atau jadi pemimpin menara, saya ingat sih pertanyaan saya kepada pemimpin saya gitu ya. Gimana sih cara konseling orang gitu. Dan saya sering banget nanyanya, gimana sih caranya konseling orang yang efektif? Gimana sih kalau mau menasehati orang yang usianya lebih tua? Saya cari cara-caranya. Dan saya pikir ada tips-tips tertentu. Tapi Tuhan ajarkan saya ya, seiringnya waktu berjalan, dengan mengadopsi hati Tuhan terhadap umatnya, terhadap orang yang dipimpin. Ya dari kasih Tuhan itu ya, bukan dengan kekuatan saya sendiri, bukan dengan skill komunikasi saya sendiri, tapi dengan kasih Tuhan. Ternyata untuk kita membawa dampak kepada orang, untuk kita bisa mengenal, mengerti apa yang orang lain hadapi, seiringnya waktu saya belajar untuk banyak mendengar. Saya menahan setiap kata-kata saya. Tidak selalu kok jadi pemimpin itu harus banyak nasihat. Nggak selalu kok jadi pemimpin itu harus bisa membuat statement-statement yang strong atau quote-quote yang gimana. Ternyata jadi pemimpin, jadi orang yang dipakai Tuhan membawa dampak, Anda cuma perlu tulus, ikhlas, banyak mendengar. Katakan sama-sama, banyak mendengar. Listen, not only hear. Jangan sampai sewaktu orang menceritakan keadaannya, ini juga saya cerita pengalaman sendiri. Saya mengakui, waktu awal-awal saya tanya pemimpin saya cara konseling gimana, orang lagi cerita saya dengarkan, ini cara jawabnya gimana ya? Saya langsung berpikir, nanti urutannya gimana ya? Pernah gak seperti itu? Saya pernah. Tapi kemudian lama-lama, gak tahu sejak kapan ya. Dengan mendengar tuntunan Roh Kudus, perkataan itu ditaruh aja Roh Kudus. Hikmat itu diberikan aja. Sehingga waktu berbicara dengan orang itu tidak lagi di-prepare dan disiapkan. Sehingga dengarnya itu lebih, presentasinya jadi lebih kecil, gak sepenuhnya, malah bingung cara jawabnya. Kalau kita mendengar orang, sungguh-sungguh berikan hati kita untuk mendengar. Kalau kita mendengarkan orang, benar-benar listen. Listen to what they say and listen to their heart. Dan Roh Kudus akan memberikan kepekaan juga. Kalau kita bisa peka dan kita bisa punya ketulusan untuk mengerti, mengenal orang lain, maka Roh Kudus akan membekali, memperlengkapi kita untuk kepekaan. Menyalurkan isi hati Tuhan kepada orang itu. Anda akan menjadi jawaban. Anda akan menjadi bagian dari solusi. Bukan dengan keahlian bicara. Bukan dengan pengalaman, bahkan siapa yang mau jadi pemimpin yang punya pengalaman akan semua masalah orang. Saya gak mau sih ya. Kalau hampir setiap masalah orang saya juga pernah ngalamin ya. Oh my. Anda mau jadi pemimpin yang pernah ngalamin semua masalah orang? Tuhan gak perlu kok membuat Anda mencicipi semua masalah orang untuk menjadi jawaban. Hikmat Tuhan akan diberikan untuk Anda menjadi solusi dan jawaban bagi orang. So listen more, okay? Listen more. Anda akan bisa mengenal orang lain lebih. Anda bisa dipakai Tuhan untuk membawa dampak dan pengaruh bagi hidup orang itu. Dan satu hal lagi di dalam kita saling memperhatikan. Namanya saling memperhatikan. Tadi saya katakan perhatikan, cek orang-orang yang sudah lama gak dikontak, kenal mereka. Dan satu hal di dalam saling memperhatikan Anda harus lakukan. Jangan pikirkan kepentingan sendiri. Jangan pusingkan kepentingan sendiri.
Kalau Anda sendiri punya masalah, jangan katakan, gue sendiri masalah belum selesai mau urusin masalah orang. Anda tahu nggak? Ternyata untuk menjadi lebih dari pemenang, bukan pemenang keluar dari masalah sendiri. Bukan itu definisi lebih dari pemenang. Coba waktu doa berkat, waktu didoakan, percayalah bahwa engkau lebih daripada pemenang. Otomatis langsung pikirannya kemana? Iya, gue akan menang atas masalah gue. Gue akan menang atas kebiasaan buruk gue. Ya it's good, gak salah sih. Imani itu dong. Kalau mengimani hidup kita semakin serupa dengan Kristus, why not? Ya harus diimani. Tapi Tuhan Yesus punya visi yang lebih besar atas hidup kita. Bukan melulu hanya kita. Tuhan Yesus punya visi. Tuhan Yesus percaya kapasitas kita lebih besar daripada hanya menang atas diri kita sendiri. Wow. Almighty God our Creator. Trust that we are more than a winner, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita sendiri belum mendapatkan jawaban doa, tapi kita doakan orang lain. Kita sendiri masih bergumul, kesulitan, kita sendiri masih sakit, tapi kita doakan orang lain. Itulah mental orang yang lebih daripada pemenang. Itulah mental orang yang percaya bahwa kedaulatan Tuhan nyata dan Tuhan sanggup. Selebihnya dia berserah. Dia gak menangis teriak-teriak. Iya, berserulah, berpuasalah, sungguh-sungguhlah. Tapi terobosan sangat besar kemungkinan terjadi sewaktu Anda mulai ingat memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, tidak melulu tentang diri sendiri. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Ternyata pekerjaan yang baik ini perlu didorong. Pekerjaan yang baik ini enggak otomatis. Tidak happen naturally. Untuk itu, saling mendoronglah teman-teman seiman dan mengingatkan di dalam pertemuan kelompok sel, connect group. Ingatlah untuk mendoakan keluarga yang lagi bergumul, keluarga yang lagi berduka, yang lagi ditinggal, lagi kehilangan, yang terdampak pekerjaan keluarganya. Saling mendorong, saling ingatkan. Dan kalau ada kesaksian juga, pekerjaan baik Tuhan. Di sini dibilang saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kalau ada kesaksian, sharekan. Kalau ada doa, segera support dalam doa. Doa dijawab, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menganggap kecil kesaksian loh. Biarlah hati kita tetap bergairah kalau ada kesaksian yang muncul. Biar hati kita bergairah, menceritakan apa yang terjadi di CG. Katakan, gak cuma di CG-nya sendiri, di kepenilikannya sendiri, di grup wilayahnya sendiri. Tapi ceritakanlah kepada orang. Itulah yang dinamakan saling mendorong. Dan itulah yang dinamakan hidup berdampingan dengan saudara seiman. Saya dorong anak muda. Temukanlah dirimu di dalam pergaulan. Orang-orang yang mendorong engkau melakukan pekerjaan baik. Mendorong engkau di dalam kasih. Jangan sampai ada anak muda di hari-hari yang orang harus social distancing. Orang-orang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai generasi ini menjadi generasi yang antisosial. Jangan sampai generasi ini jatuh di zona nyaman yang salah. Yang sudah menikmati kesendiriannya. Menjadi single fighter, gak butuh orang lain. Kita ini semua makhluk sosial. Kita dipanggil untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Tadi saya katakan, Anda bisa praktekkan iman dan pengharapan di dalam doa dan sendiri. Tapi Anda tidak bisa praktekkan kasih kalau Anda memilih untuk sendiri. Jadi bergaullah. Bergaullah. Gak semua orang gampang bergaul, saya tahu.
Ada orang yang sulit bergaul. Ada orang yang deg-degan kalau harus memulai pembicaraan dengan orang. Tapi saudara, kalau Anda tidak memulai, maka tidak akan ada progres. Mulailah. Segala sesuatu selalu ada the first time. There is always first time. Dan paling memungkinkan dan sudah tersedia wadahnya adalah cemplungkanlah dirimu di sebuah rumah rohani, di sebuah rumah di mana disitulah kesempatan orang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, saling bertumbuh bersama-sama. Di mana grup ini bukan grup eksklusif orang yang punya hobi yang sama, orang yang memilih-milih mau sama siapa, enggak. Tapi di rumah rohani yang namanya Connect Group ini segala jenis orang ada. Orang yang kesulitan berbicara ada. Orang yang kebanyakan berbicara juga ada. Orang yang pemalu juga ada. Orang yang urat malunya putus juga ada gitu ya. Nah di rumah rohani inilah anak muda akan mempraktekkan kasih dan saling mendorong. CG adalah tempat kita untuk saling mendorong teman-teman kita. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam kerohanian maupun karakter. Anak muda, coba ingat-ingat. Apa ada teman kalian yang bergumul dan punya kesulitan di dalam pergaulan? Yang merasa gak nyaman kalau harus pergi rame-rame. Yang merasa memilih, yang memilih, bukan merasa. Yang memilih untuk sendiri. Gak mau ketemu orang. Di ibadah ini kita akan doakan generasi ini. Generasi anak muda di masa-masa yang sulit seperti ini. Tidak akan menjadi orang yang individualis. Tidak akan menjadi orang yang berakhir mengatakan aku sendiri di dunia ini. Oh no. Tuhan tidak membiarkan satu orang pun kesepian di Army of God. Dan anak muda, generasi anak muda ini. Engkau ditampung, engkau ditangkap. Jala Tuhan sekarang ini sedang menangkap anak-anak muda. Mari kita bertumbuh bersama-sama di komunitas yang benar ini. Di CG yang benar ini. Dengan saling mendorong, melakukan kasih dan perbuatan pekerjaan yang baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat di dalam kasih di Ibrani ini. Yang pertama, saling mendorong melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang kedua, beribadah bersama dengan orang-orang percaya. Beribadah bersama dengan orang-orang percaya. Beribadah bersama dengan teman-teman seiman. Dan ajak orang-orang yang belum percaya juga. Agar iman mereka dikuatkan, agar mereka juga kenal Tuhan. Semakin giat dalam kasih. Yang ketiga adalah menasehati sesama. Saling memperhatikan, mendorong pekerjaan yang baik, beribadah dan saling menasehati. Jangan ragu-ragu untuk menegur teman kalau mereka sudah ada di jalan yang salah. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau sewaktu engkau berdoa dan Tuhan taruh di hatimu untuk saudaramu, untuk temanmu. Apa yang Tuhan taruh di hatimu jangan ragu-ragu sampaikan. Karena dari mulut orang benar ada hikmat Tuhan yang membawa setiap teman-teman orang-orang di sekelilingmu. Engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Engkau harus mengulurkan tangan untuk menasehati teman-temanmu. Biarlah kita semua semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang mendekat. Saya bisa undang praise and worship untuk maju ke depan sama-sama. Jadi bagaimana kita semakin giat di dalam kasih? Kita mendorong untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita beribadah, semakin giat beribadah. Kita juga semakin giat menasehati sesama. Ada di Ibrani, renungkan lagi firman Tuhan ini. Dan kita akan sama-sama datang menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita akan minta belas kasihan daripada Tuhan. Kita akan berseru bersama-sama. Dan pastinya
Bagian yang pertama tadi, kalau Anda adalah anak muda yang sudah jauh dari Tuhan, mari dengan keberanian hampiri tata Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil.